Berikutnya pembahasan kita setelah mengetahui tentang fungsi, definisinya, domainnya, serta operasinya. Maka berikutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi. Grafik fungsi artinya adalah menggambarkan fungsi tersebut dalam bidang koordinat kartesius atau dalam sistem koordinat, yaitu pada bidang koordinat x, y. Nah, menggambarkan grafik dari fungsi f sama artinya dengan menggambarkan grafik dari persamaan y sama dengan fx, yang artinya fungsi fx itu atau nilai fungsi fx sama artinya dengan nilai y-nya. Nah, salah satu tools atau alat yang sangat bermanfaat untuk menggambarkan grafik fungsi adalah pengetahuan kita tentang kesimetrisan dari grafik fungsi. Nah, kesimetrisan grafik fungsi ini terbagi dua. Ada yang simetris terhadap sumbu y, ada pula yang simetris terhadap titik asal, yaitu titik 0,0. Bagaimana kita tahu apakah fungsi itu simetris terhadap sumbu y atau dia simetris terhadap sumbu titik asal? Caranya adalah sebagai berikut. Dilihat apakah nilai fungsi di x sama dengan nilai fungsi di negatif x. Seandainya nilai x-nya berlawanan tanda, namun nilai fungsinya sama, maka fungsinya dikatakan simetris terhadap sumbu y. Tapi seandainya nilai x-nya berlawanan tanda dan nilai y-nya juga berlawanan tanda, maka fungsinya dikatakan simetris terhadap titik asal atau titik 0,0. Nah, untuk case yang di sini selanjutnya dalam matematika disebut dengan fungsi genap, sedangkan fungsi yang simetris terhadap titik asal itu dikatakan fungsi ganjil. Nah, untuk fungsi genap ini ilustrasinya adalah sebagai berikut. Let's say kita punya nilai x, kemudian nilai negatif x. Seandainya pada x dan negatif x ini nilai fungsinya sama, yaitu sama-sama y, maka fungsinya dikatakan simetris terhadap sumbu y, atau dikatakan fungsi genap. Sedangkan kalau keadaannya misalkan kita punya x dan negatif x, ketika inputnya x, kemudian diperoleh outputnya y. Tapi ketika inputnya negatif x, kita peroleh outputnya adalah negatif y. Dengan demikian, ketika nilai x-nya berlawanan tanda, y-nya juga berlawanan tanda. Maka fungsi yang karakternya seperti ini, itu dikatakan fungsi yang simetris terhadap titik asal atau titik 0,0. Dan selanjutnya dia dikatakan fungsi ganjil. Jadi, dengan kata lain, suatu fungsi dikatakan fungsi genap jika ketika x-nya berlawanan tanda, nilai y-nya tetap sama. Sedangkan suatu fungsi dikatakan fungsi ganjil jika ketika x-nya berlawanan tanda, maka y-nya juga berlawanan tanda. Oke. Nah, informasi ini sangat bermanfaat untuk menggambarkan grafik fungsi. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana mengidentifikasi apakah suatu fungsi genap atau fungsi ganjil, yaitu ketika x-nya berlawanan tanda, outputnya sama, maka fungsinya dikatakan fungsi genap. Nah, kalau kita tahu fungsi itu adalah fungsi genap, maka cara menggambarkan grafiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, temukan titik-titik yang berada di kiri sumbu y saja, atau titik-titik yang berada di kanan sumbu y saja. Kemudian cantumkanlah titik-titik tersebut di sistem koordinat. Boleh yang ini saja atau yang ini saja. Nah, Kak, misalnya nih kita memilih menggambarkan titik-titik yang berada di kiri sumbu y saja. Kemudian cerminkanlah titik-titik itu terhadap sumbu y. Hasil pencerminannya itu pasti yang berada di kanan sumbu y. Tapi kalau kita memplotkan titik-titik yang berada di kanan sumbu y saja, maka hasil pencerminannya itu adalah yang di kiri sumbu y. Oke, nah kita lihat contoh fungsi genap. Misalkan fx sama dengan x kuadrat dikurang 3. Coba ganti x di sini dengan negatif x. Maka pada formula fungsinya ini ganti pula lah setiap x dengan negatif x. Di sini kita ganti x-nya dengan negatif x, jadi kita punya negatif x dikuadratkan. Nah, kemudian yang kurang 3-nya tentunya tetap. Negatif x dikuadratkan tentunya sama dengan x kuadrat. Jadi sekarang coba amati. Ketika inputnya x, nilai fungsinya adalah x kuadrat kurang 3. Ketika inputnya negatif x, nilai fungsinya juga x kuadrat kurang 3. Berarti ketika x-nya berlawanan tanda, inputnya sama-sama y, yaitu sama-sama x kuadrat dikurang 3. Karena outputnya sama ini, makanya fungsi fx sama dengan x kuadrat dikatakan fungsi
genap. Ini adalah contoh lain untuk fungsi genap. Nah, dengan kata lain, jika setiap variabel di dalam fungsi itu berpangkat bilangan genap, maka fungsinya adalah bilangan fungsi termasuk dalam kategori fungsi genap. Tapi kalau ada satu saja variabelnya berpangkat bukan bilangan genap atau pangkat ganjil, maka fungsinya belum tentu fungsi genap, belum tentu pula fungsi ganjil. Oke, kemudian untuk fungsi ganjil. Tadi untuk fungsi ganjil ilustrasinya adalah ketika X-nya berlawanan tanda, Y-nya juga berlawanan tanda. Misalkan ketika X-nya itu outputnya Y, maka negatif X ini outputnya adalah negatif Y. Kalau misalnya kita punyain titik, misalnya titik 3, negatif 4, berada di grafik dari suatu fungsi fx, kemudian fungsi f ini ternyata fungsi ganjil, maka ketika 3 ini berlawanan menjadi negatif 3, maka negatif 4 ini juga lawannya, yaitu 4. Dengan kata lain, jika titik 3, negatif 4 berada di fungsi f, di mana fungsi f-nya itu adalah fungsi ganjil, maka titik lain yang dipastikan juga berada di grafik fungsi f ini adalah titik negatif 3, 4. Jadi nilai x-nya berlawanan, nilai y-nya juga berlawanan. Oke. Nah, menggambarkan grafik fungsi ganjil, caranya adalah temukan titik-titik yang berada di kiri sumbu Y, atau temukan saja titik-titik yang begini. Kemudian temukan lawan dari komponen X dan komponen Y-nya. Tinggal diplotkanlah pada sistem koordinat Kartesius. Oke. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi ganjil. Misal, fx sama dengan x pangkat 3. Coba ganti x di sini menjadi negatif x. Jadi kalau inputnya x, outputnya adalah x pangkat 3. Ketika inputnya menjadi negatif x, maka outputnya menjadi x di sini kita ganti menjadi negatif x, kemudian dipangkatkan 3. Ya, negatif dipangkatkan 3 adalah negatif, x pangkat 3 adalah tetap x pangkat 3. Nah, lihat di sini ketika inputnya x, outputnya x pangkat 3. Ketika inputnya negatif x, yaitu lawan dari si x ini, ternyata outputnya negatif x pangkat 3. Di mana negatif x pangkat 3 ini adalah lawan dari x pangkat 3. Nah, artinya ketika x-nya berlawanan tanda, ternyata nilai fungsinya juga berlawanan tanda. Sehingga fungsi fx sama dengan x pangkat 3 masuk dalam kategori fungsi ganjil.